A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga di rumah ini, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama di majlis yang mulia ini dalam kegiatan pengajian yang sebagaimana dilaksanakan sebelumnya. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini menambah kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan perpisahan kita nantinya perpisahan yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat merangkaikan salam kita persembahkan kehadiran roh junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita nanti mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya sesudah kehidupan dunia ini ada kehidupan atau alam yang akan kita jalani nantinya, yaitu alam barzakh dan alam hari pembalasan, alam akhirat. Di akhirat cuma hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Surga bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang melakukan amal ibadah di dunia Allah Ta'ala ini. Sedangkan neraka tempat kumpulan manusia ketika di dunia ini mereka lupa kepada Allah. Ketika di dunia ini lalai dari perintah Allah Ta'ala. Ketika di dunia ini tidak peduli bahwasanya apa yang dilakukannya di dunia ini tentu pasti nanti ada balasannya di saat kita menghadap Allah Ta'ala di hari pembalasan. Maka untuk itu, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senada hal tersebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya yang mengingatkan kepada kita bahwasanya ada tiga golongan manusia yang terancam tidak masuk surga. Ada tiga golongan manusia yang terancam tidak akan pernah masuk surga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan orang yang terancam tidak akan masuk ke dalam surga. Ini hadis Rasul. Perkataan Rasul adalah benar adanya. Perkataan Rasul pasti akan dibuktikan Allah nanti pada hari pembalasan. Salah satu la yadkhulunal jannah, kata Rasul. Ada 3 golongan orang yang terancam takkan pernah masuk surga. Siapa itu? Golongan yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqul liwalidayhi, yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, baik itu kepada orang tua kandungnya maupun kepada mintuonya. Mintuo pun bu, ini orang tua. Ya, mertua itu pun orang tua. Jangan pernah sesekali kita bilangkan, alah mak, mana pula durhaka. Mintuo punya itu. Makanya karena gara-gara durhaka awak sama mintua awak, hati-hati, terancam tak masuk surga. Kadang penyakit gitu nih, ya kan, maaf, giliran omak kandung awak nan datang masakan luar biasa. Siapa datang? Omakku dari kampung masak patin-patin. Siapa datang? Masak ayam, masak kari kambing, masak daging, ya kan? Lagi itu datang mintua. Siapa datang? Mintua punya abah. Omak kau kemarin datang sedap-sedap memasak. Ini mintua punya. Tolong hobus dah boleh sambal. Ini aku sama kita muliakan. Ya. Ini dia. Al-aquli walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ingat bu, itu ingat-ingat dulu. Pernah kita durhaka sama oma awak, masih hidup oma awak, cepat awak bertobat. Jangan sampai kita terancam tak masuk surga. Ya kan? Kenapa? Apa kok? Kalau meninggal pulanya macam mana membilangkan sama dia? Banyaklah doa. Ya kan, memohonlah sama Allah, mudah-mudahan tak terancam masuk surga. Ya kan? Kenapa? Orang tua adalah manusia yang sangat memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Sebab apa? Karena manusia ini adalah wakilnya Allah di dunia ini. Di permukaan bumi ini, wakil Allah itu adalah manusia. Makanya memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posisinya kalau bisa disembah seperti menyembah Allah. Yang kedua kita sembah itu orang tua kita. Makanya hati-hati, jangan sempat kita menjadi anak yang durhaka di hadapan Allah Ta'ala. Karena sudah diingatkan Allah, karena sudah diingatkan Rasul kepada kita, al-jannatu tahta aqdamil ummahati, surga itu di bawah telapak kaki orang tuamu, ibumu. Coba luar biasanya, ya kan? Kenapa? Karena Allah itu adalah, karena orang tua kita itu adalah manusia yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Karena dia adalah wakil Allah di muka bumi ini. Perkataan mereka adalah sumpah. Kalau dulu, ya kan, aduh betul entah tidak, ya kan, kalau dulu melawan sama awak, ya kan, tak betul entah tidak, Allahu a'lam lah, ya kan, pakai sudi apa tu itu, loduk apa tempuhung tu, loduk kan nama awak jadi kokoh, centong tempuhung tu. Inilah sangkinkan luar biasanya. Perkataan mereka adalah sumpah. Ini luar biasa. Dan sumpah mereka, perkataan mereka adalah menjadi sumpah. Kalau sempat orang tua membilangkan, betullah kau anak ini,
Maka jangan sampai sekali-kali. Yuk. Maka sempat apa lagi mereka sempat kita sakiti sampai mengeluarkan meneteskan air mata. Ini luar biasa. Maka kualat dan laknatlah bagi pelakunya. Inilah ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mulianya, ya, mulianya orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wassaynal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Inilah ibu jamaah rahimakumullah. Sangkinkan mulianya ma'awat. Makanya ketika ditanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang paling mulia di hadapanmu? Ibumu. Mana lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Baru ayahmu. 3 kali omak, sekali ayah. Inilah luar biasa. Ya kan? Kenapa? Banyak yang dihadapi oleh orang tua kita. Banyak yang dialami kedua orang tua kita. Maka Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Maka inilah sangat istimewanya orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita durhaka kepada ibu kita, kepada orang tua kita, kepada ayah dan omak kita, maka kualat dan laknatlah bagi pelakunya, sehingga terancam kita tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibu-ibu, orang-orang tuaku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak sangkinkan istimewanya ibu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan banyaknya perjuangan yang dialami oleh ibu kita. Karena ibu kita dah mengandung. Oh ya kan, mengandung setiap hari makin bosah, perutnya makin lemah. Lemah awak. Inilah semuanya dihadapinya. Kok sempat pas ketepatan buncit perut oma awak pas 17 Agustus dia orang pula. Aku lewat dah hamben kau. Inilah kemuliaan. Ya, inilah kemuliaan, keistimewaan. Makanya 3 kali bandingnya. Ya kan? Dibandingkan dengan ayah. Ibu, engkaulah manusia yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, mendidik lalu membesarkan putra putrimu ibu. Kan berapa kali, ya kan? Berapa kali kalau sudah awak sakit, yang duluan bangun tuh oma awak pasti, ya kan? Duluan bangun oma awak, ya kan? Nah, inilah tak bisa bu, ya tak bisa kita. Ya. Ketika saat sekarang ini kita menjadi manusia yang sukses, kita durhaka kepada orang tua kita, maka hati-hatilah kita terancam tidak akan masuk surga nanti di hari pembalasan. Kenapa? Luar biasanya oma awak, ya kan? Luar biasa, ya kan? Ada istilah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Inilah anak yang durhaka, inilah anak yang laknat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah banyak perjuangan oma awak.
perjuangan orang tua awak kepada awak. Maka saat sekarang ini masih hidup oma awak, masih hidup orang tua awak, baik oma maupun ayah awak, maka muliakanlah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi suhu awak. Ini kan oma awak suhu. Ini kan masih hidup lagi suhu awak, masih bisa lagi kita untuk memuliakan orang tua awak. Maka muliakanlah mereka dalam kehidupan kita ini, supaya kita akan mendapatkan kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan kita dari ancaman ketika kita nanti di hari pembalasan, dijauhkan dari surganya Allah taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu pernah mendengar kisah Sa'labah? Sa'labah itu sebenarnya orang yang taat. Ya, orang yang taat memuliakan orang tuanya. Tapi sesudah dia nikah, dilalaikannya ibunya. Lupa dia sama omaknya yang sudah tua sampai. Kenapa? Karena takut dia sama istrinya lebih dimuliakannya istrinya. Akhirnya ketika Sa'labah ingin menghembuskan nafasnya yang terakhir, tak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah, menyebut kalimat tauhid. Kenapa? Karena dia melupakan, karena dia lalai sama omaknya. Maka berbondong-bondonglah para pasukan, ya, para sahabat Rasul melihat kondisi Sa'labah. Kenapa si Sa'labah bisa seperti ini? Ternyata singkat cerita ibu jamaah rahimakumullah, bahwasanya si Sa'labah mempunyai orang tua yang sudah tua, orang tua yang sudah pikun istilahnya, tapi dia tidak memuliakan omaknya tadi itu. Akhirnya apa? Ketika hendak meninggal dunia sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Sampai si Sa'labah hendak dibakar. Akhirnya apa? Karena keikhlasan somak tadi itu, diikhlaskan oleh anaknya, dimaafkannya lah segala dosa anaknya tadi itu. Akhirnya bisa si Sa'labah mengucapkan kalimat yang terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, mengucapkan kalimat tauhid. Barulah bisa dia menghadap Allah. Kau tidak? Inilah ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, muliakan orang tua kita. Selagi masih hidup oma awak, selagi masih hidup ayah awak, muliakan mereka. Karena mereka itu adalah keramat dalam kehidupan kita. Karena mereka adalah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.